Tadi malam pukul 8:30 sampai hampir pukul 11 malam saya melayani pembelajaran online kepada para bisnismen. Ada 13 yang hadir online. Mohon saya dibantu untuk AC-nya dingin. Ya. Dan dalam hal ini kita bicara waktu itu kemarin malam tentang pengampunan. Sesuai dengan tema kita. Ya, kita harus saling mengampuni dan sabar tema bulan September ini. Dan yang menarik, mereka adalah bisnismen yang sukses. Salah satunya namanya, nggak saya sebut namanya, nggak boleh. Pengusaha di Tanah Abang. Ya, kalau saya boleh memanfaatkan, saya katanya, karena berapa, misalnya apa, saya nggak bisa lakukan. Untuk saya nggak punya sifat untuk memanfaatkan. Ya, ibu bapak dan sukses, tapi dari bapak tersebut yang sukses dan rekan-rekan yang lainnya, mereka mengatakan bahwa hidup ini pasti ada konflik. Oke? Dan konfliknya ada yang kecil, tapi ada yang besar. Konflik itu saya yakin juga bukan hanya antar teman usaha, ya, hutang nggak bayar-bayar, habis ditagih kabur ke luar negeri, itu biasa toh. Ya. Tapi juga konflik itu ada dalam rumah tangga mereka, yang notabene kalau keuangan udah cukup dong. Ya, kalau keuangan kan cukup kan. Ada yang lebih kaya dari pengusaha di Tanah Abang? Gereja kita, jemaat kita. Saya juga nggak kaya, ya. Saya pas saja. Pas pengen makan ada yang ngirim. Pas mau naik mobil ada yang ngasih tumpangan. Nah itu pas-pasan saja. Tetapi ada pertanyaan yang mendasar, gimana supaya kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Ini pertanyaan yang mendasar. Nah, tidak panjang lebar tentang introduksi saya, pendahuluan saya. Mari Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita. Ya, gadget boleh. Roma pasal yang kelima. Saya membaca 3 ayat. Ayat 6, 8, 10. Loncat-loncat ya. Nah Bapak ya, loncat-loncat ya. Asal jangan kutu loncat aja. Roma pasal 5, saya mulai ayat yang ke-6 dulu. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Bapak Ibu, saya memakai ayat ini karena saya mempersiapkannya mendadak. Hari ini khotbahnya harusnya oleh Ibu Natalia,
Ibu Natalia tidak bisa hadir karena sebenarnya dari Jumat itu sudah sakit. Kemarin dipaksakan ke BBI, ya saya antar, saya nggak bisa menjemput karena apa? Kalau malam gelap lebih baik saya nggak jemput, dia pulang kemana terserah aja. Kalau saya jemput nanti saya takutnya kita sama-sama ke surga. Kan saya sudah akan melihat dengan jelas dan ya udahlah, yang penting dia sampai di gereja, Tuhan lah yang akan tolong. Melalui Pak Yada gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dalam hal ini saya mempersiapkan secara singkat tadi pagi. Ma bisa berangkat enggak? Aduh sayang, Pak bisa berangkat. Saya ingin dengan khotbah sayang gitu. Khotbahmu sayang tidak bisa dengar sayang gitu ya. Nah, saya mempersiapkan. Nah, untuk mengampuni seseorang itu nggak gampang. Tapi kita harus mencontohi, meneladani. Karena apa? Hidup Kristen itu hidup keteladanan. Maka tadi saya katakan kalau engkau pinter didik anakmu belum tentu berhasil. Tapi kalau engkau penuh dengan keteladanan, engkau pasti berhasil. Dan Kristus atau Allah kita adalah Allah yang meneladankan. Dan untuk pengampunan Allah juga memberikan keteladanan. Ayat yang ke-6 kita melihat kembali apa yang dikatakan oleh firman Tuhan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Karena ketika kita masih lemah, ini bukan lemah secara fisik, tapi secara rohani. Lemah untuk datang kepada Tuhan. Lebih cenderung kuat untuk menghindar kepada Tuhan. Ini penyakit rohani. Lemah untuk datang kepada Tuhan. Kuat untuk pergi ke disko. Lemah untuk pergi ke ibadah. Lemah untuk berdoa, lemah untuk membaca Alkitab, bahkan tidak mau sama sekali dalam keadaan seperti itu. Tapi kalau ke kafe, kuat. Bukan hanya lemah, karena ketika kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka. Siapa yang mau anaknya durhaka? Angkat tangan. Ya, kita ngajari anak kita supaya tidak durhaka kok. Ya, toyib. Good. Toyib itu bagus. Baik. Bahasa Yunani-nya, bahasa Ibrani-nya top, bahasa Arabnya toyib. Bang toyib yang nggak bagus. 3 kali lebaran, 3 kali puasa tidak pulang-pulang. Kita nggak mau anak kita menjadi durhaka. Puthau. Kenapa ibu? Anak kita ingin ahau. Jangan berbakti. Orang durhaka di sini bukan kepada orang tua, tapi durhaka kepada Allah. Kata durhaka di sini, Bapak Ibu Saudara, itu mempunyai pengertian adalah selalu melawan Allah. Tidak mau, bukan hanya tidak mau, tetapi tidak bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Sudah nggak mau datang kepada Allah, nggak mau beribadah, nggak bisa beribadah, nggak bisa berdoa, nggak bisa baca firman Tuhan, kemudian selalu melawan Allah dan kehendaknya. Tapi Allah tetap mengasihi kita. Wow, itu keteladanan yang diberi
ayat 8. Ayat 8. Apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-8 yang kita bisa baca di sana? Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Melakukan dosa yang terus-menerus, masih hidup dalam dosa, jatuh dalam dosa itu jatuh. Tapi kalau hidup dalam dosa, jatuh itu sekali-kali toh, nggak terus-menerus. Tapi kalau hidup dalam dosa itu terus-menerus, dan orang berdosa itu hidup dalam dosa yang terus-menerus. Dalam kata ini adalah menunjukkan kepada selalu menyimpang dari apa yang Tuhan mau. Padahal yang Tuhan mau itu yang terbaik, tapi selalu menyimpang. Gimana kalau anak-anak Bapak Ibu menyimpang dari kemauan Bapak Ibu, pada apa? Kemauan Bapak Ibu itu terbaik, bahkan harus firman Tuhan. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Pukul. Kalau nggak dipukul, diomeli. Oke? Bahkan sampai kita mengatakan, nyesel aku punya anak seperti kamu. Kalau kamu tahunya besar seperti ini, waktu kecil kupitas kamu. Kita nggak bisa mengampuni, tapi Tuhan melihat kita yang orang berdosa, hidup dalam dosa. Kristus sudah mati karena kasih. Ini mana? Keteladanan. Dan yang berikutnya yang 10. Sebab kalau ketika kita masih seteru, sudah diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Kristus. Seteru itu apa? Musuh. Musuh itu apa? Seteru. Seteru itu apa? Musuh. Nggak pulang-pulang kita. Seteru di sini adalah orang yang dengan sengaja membenci Allah yang baik. Saya sudah baik-baik, dibenci, rasanya sakit di hati ini. Saya sudah baik-baik dimadu. Madu itu enak, manis, tapi kalau dimadu pahit di sini tuh. Saya sudah baik-baik. Allah itu tidak pernah tidak baik. Manusia baik, tapi kawannya ada tidak baik, tapi Allah itu selalu baik. Amin. Amin. Tetapi Allah yang baik dibenci dengan sengaja. Oke? Bukan nggak sengaja. Ada nggak benci nggak sengaja? Nggak sengaja benci ya kan? Benar. Itu yang ada di Taman Lawang, benci ya kan? Nah itu nggak sengaja itu. Ya kan? Tapi ini dengan sengaja, kesadaran penuh. Allah itu baik, dia musuhi kebencian. Tapi Allah, Kristus telah menunjukkan kasih. Nah, ketika kita selek, ketika kita konflik, ketika kita ada masalah, entah itu dalam rumah tangga, atau mungkin dalam hubungan ke masyarakat, atau dengan anggota gereja GBI Sinar Budi yang lainnya, kau menghindari mereka, Tuhan tidak berkenan. Bahkan Tuhan berkenan datangi orang itu. Ampunilah.
nggak boleh PSBB. Ya, peluk dalam hati. Ya, kalau nanti PSBB sudah ditiadakan, baru peluk sungguhan. Nah, bagaimana kita bisa meneladani Allah? Kenapa Allah begitu sangat bisa mengampuni kesalahan kita? Nah, ini ayat yang menarik. Matius 18 ayat 27. Matius 12 ayat 27 dikatakan, lalu tergeraklah hati raja itu oleh apa ya? Belum ada ya? Gak apa-apa. Matius 18 ayat 27. Matius sekarang. Matius 12 ayat 27. 18. Ya, jadi salah saya. Oke? Perhatikan, kita baca bareng-bareng, ada di slide kan? Iya. 2, 3. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Yang bisa dilakukan oleh raja dalam hal ini menggambarkan Allah. Kenapa bisa mengampuni orang yang bersalah? Itu karena ada belas kasih. Belas kasihan itu apa? Kasih. Kasih yang bagaimana? Yang sangat mendalam. Dari dalam sono. Bukan dari sini, dari sono. Nah, dari mana? Sono. Hati. Ya, bukan sini, tapi sono. Kasih yang mendalam dari hati. Kasih itu bisa berempati. Empati itu apa? Empati itu merasakan di dalam. Kalau simpati itu Telkomsel. Bukan, simpati itu bisa merasakan bersama-sama. Kalau empati bisa merasakan di dalam. Menjadi orang itu. Bisa berempati untuk penderitaan orang berdosa. Orang berdosa itu menderita. Itu dosa sombong. Ya biar aja dia sombong, tapi dia menderita di lembat ini. Orang yang berdosa seperti orang buta. Ketemu orang yang memberi hutang, ayo. Apa yang terjadi? Om Wisnu kalau ditagih orangnya gimana? Sembunyi, tersiksa dia. Oke? Om Wisnu udah pensiun dari itu. Doakan Om Wisnu kalau September ini, kata saya dengar Oktober sudah tidak menjadi orang yang menagih hutang lagi. Karena apa? Harus banyak mengampuni Om Wisnu itu. Sudah capek-capek, kemudian apa? Ketemu lihat kita kabur. Ya, kami nggak diampun. Orang yang berdosa itu seperti orang berhutang. Itu gak enak. Itu menderita, itu sengsara. Tetapi ketika orang itu menderita seperti itu, kita bisa mengampuni karena kita punya kasih yang mendalam, yang bisa menyelami penderitaan orang berdosa. Gak enak lo jadi penzina. Waktu zinahnya enak, tapi itu 5 menit. Ketahanan seorang laki-laki 5 menit saja, Pak. Oke? Tapi akhirnya kedua, gak enak lo berselingkuh. Memangnya enak? Siapa bilang? Hanya hati nuraninya saja yang sudah gak enak. Suka pukul istri itu gak enak. Kenapa?
istrinya kabur, cuci sendiri, masak sendiri, pelihara anak sendiri, enak nggak? Pak, tadi pagi saya nggak enak, istri saya diberbaring saja, pakaian berantakan, nggak ada nasi, saya belum sarapan. Tadi diajak sarapan, nanti ibadah kedua saya sarapan sendiri. Oke, makanya Karis makan mie, kayak makan apa ya? Gorengan. Ayam gorengan. Kenapa kami pagi-pagi mau sarapan di gereja? Saya malu kalau rame-rame. Gak enak. Jangan pukulin istrimu kalau dia pergi kabur, rasain lu. Emangnya enak? Masak sendiri, cuci sendiri, apalagi setrika. Aduh, saya suka cuci karena ada mesinnya. Kalau setrika, aduh, mama saya ini. Jangan, enak, itu dosa juga. Untuk bisa mengampuni gimana? Ini belas kasihan. Kasihan itu bukan yang bisa merasakan penderitaan. Belas kasihan itu dengan kasih, bukan hanya kasih yang bisa merasakan penderitaan, tapi mendorong kita. Kasih itu harus ada perbuatan. Katakan amin. Kalau kasih hanya di bibir, bahkan hanya di hati saja, itu belum nyata. Ya, kalau kau benar-benar sayang padaku, terus cinta, terus yang nyanyi itu pasti udah sepuh. Karena yang muda-muda nggak ngerti. Jangan bahola itu. Tapi tahu karena memang YouTube sudah. Tapi jarang kali itu ibu membela ya supaya nggak dibilang tua ya bu ya. Hari ini dibilang tua, nggak perlu ya, jangan capek deh. Padahal tua juga. Oke, coba kita lihat 1 Yohanes pasal 3 ayat 17. Dan 18 firman Tuhan berkata, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dia? Itu pertanyaan. Ya. Maka nasihat daripada Yohanes kepada orang-orang percaya, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Aku cinta padamu, hanya ngomongnya doang, tetapi dengan perbuatan dan dalam berbuat menunjukkan kasih, ya, tapi berbuat dengan motif yang salah, kebenaran bukan kasih, pencitraan, ingin kemuliaan bagi diri sendiri. Banyak itu orang Farisi, Saduki memberi sedekah, betul, tapi supaya dikenal sebagai orang baik. Saya berbuat baik supaya dikenal ada orang baik. Enggak, saya berbuat baik ya karena saya berbuat baik. Titik. Mau dikenal baik atau tidak, mau dikenal atau tidak bukan masalah. Oke? Mengampuni meskipun diterima atau tidak, tetap saya mengampuni. Katakan amin. Yesus mati meskipun orang tidak menerima kematian Kristus, ya nggak masalah. Masih musuhi Kristus, ya nggak masalah. Tapi Kristus mati untuk orang berdosa.
teladan itu karena apa? Merasakan bagaimana menderitanya orang itu dan mendorong dia berbuat sesuatu. Bapak Ibu, ada saudara-saudara juga yang belum nikah. Berapa kali kau dibuat sakit hati? Berapa kali kau bisa mengampuni? Hanya orang-orang yang meneladani Allah, maka kita bisa mengampuni orang yang bersalah. Hanya orang-orang yang dipenuhi oleh kasih Allah mengalami bisa mengampuni. Kalau kita belum bisa mengampuni, kita belum mengenali Allah. Kalau kita belum bisa mengampuni, belum mengalami kasih Allah. Kalau kita belum mengampuni, belum bisa mengampuni, saya takutnya kita belum hidup di dalam kasih, tapi dalam kebencian. Sekarang sebagai hamba-Nya, hamba Tuhan, kepada jemaat Sinar Budi, ampuni. Bahkan rekan-rekanmu yang sudah tidak diingat berapa kali menyakitkan hatimu, ampuni. Gak ingat, Tuhan, saya gak ingat siapa yang menyakiti hatiku, tapi aku mengampuni. Jika aku bertemu dengan dia, tidak ada lagi sakit hati. Tuhan, aku mengampuni istriku yang bawel. Tuhan, aku mengampuni suamiku yang pelongat-pelongot, gak bertanggung jawab, anakku yang bandel, orang tuaku yang comel. Gak kuat deh, gak kuat. Kuatin aku dengan kasih. Aku yang menadani. Bukan nanti loh ya, sekarang. Jangan terlambat. Ya, sekarang kau harus mengampuni. Katakan kepada Tuhan dalam hati. Dan nanti kalau ketemu, katakan, aku telah mengampuni. Tuhan,